Ya, kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Lembaga Aksi Cepat Tanggap memasuki babak baru. Pemerintah mencabut izin lembaga filantropi tersebut. Kini jerat hukum membayangi ACT jika terbukti melakukan penyelewengan. Adakah memang celah hukumnya? Benarkah pemerintah sebenarnya abai mengawasi lembaga filantropi? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan ada Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, selamat malam. Kabar baik, Kang? Selamat malam, Rehat. Bapak. Ya. Dan juga ada Pak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI. Selamat malam, Pak Sudaryatmo, apa kabar? Ya, selamat malam, kabar baik. Baik, Kang Asep, saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Dari pandangan hukum, kita lihat pemerintah sudah mencabut izinnya ACT dan juga langsung direspon oleh pihak ACT-nya. Tapi Kang Asep, apakah memang pemerintah memiliki sudah cukup kuat dasar hukumnya untuk mencabut izin dari ACT ini? Ya, jadi Rehan harus dipilahin, ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Kalau administratif, penangan Kementerian Sosial, karena lembaga ini kan terdaftar di Kementerian Sosial, terus PP 19 tahun 1980 maupun peraturan Menteri Kementerian Sosial, lembaga ini bertentangan. Artinya ketika pemungutan uang harusnya maksimal 10%, ternyata 13%. Ini kan pengumpulkan uang dana nasabah atau donasi atau yang bahasa agamanya dari amal, sedekah, zakat sampai kurban. Ternyata yang harusnya disalurkan tapi diinvestasikan terlebih dahulu dalam bentuk bisnis-bisnis tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu. Karena ini pelanggaran terhadap PP dan maupun peraturan Menteri Sosial, berwenang Kementerian Sosial untuk mencabut secara administratif. Itu yang pertama. Tapi secara pidana saya lihat dari kasus ini ada pelanggaran KUHP, entah itu penggelapan maupun penipuan. Penggelapan di mana? Kita memiliki milik orang lain dalam penguasaannya. Penipuan kan orang bukan dan dimiliki. Dan sekali lagi terserah nanti 372 atau 378. Nah sekarang ada di PPATK bukti ada aliran-aliran dana yang digitalnya, salurannya dan oleh PPATK diserahkan baik kepada pihak kepolisian maupun BNPT atau Densus. Artinya apa? Secara administratif itu urusan pemerintah sudah selesai. Artinya kan terlepas itu ada tahapan-tahapan, tapi jelas ini kan kelihatan. Nah, yang pidananya diproses apa? Pas ada orang lain, dana-dana surga sana gitu kan kok diembat. Kan kita kan 4 lipat dana umat dilumat gitu kan. Nah, dana umat yang harusnya tadi disalurkan kepada yang berhak, boleh dong dana amal zakat kok dengan dalih gaji, ya nggak boleh lah, itu dana umat ya kembali ke umat lah, kecuali kalau usaha silakan. Mereka relawan kerja ya silakan, kalau pekerja sejak awal kerja istilahnya perusahaan. Lagi secara pidana, secara administratif sanksi itu bisa diberlakukan dan saya apresiasi para pihak Kementerian Sosial berani mengambil sikap itu. Yang lebih penting lagi kita dorong nanti Densus maupun BNPT atau pihak kepolisian lanjuti. Ini kan nilainya tidak kecil dan besar. Jangan menjalangunakan bendera keyakinan tertentu dengan bendera agama, bendera ibadah, tapi isinya cuma berdebah. Gitu. Baik, kan nanti kita belejeti ya lebih jauh soal sanksi pidana yang menurut Anda ada potensinya di sana. Tapi secara administrasi terlebih dahulu, pihak ACT langsung merespon tadi, Kang Asep, mengatakan terkejut karena menilai tidak melalui tahapan yang prosedural begitu, karena lewat pasal 27 sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin itu ada 3 tahap. Teguran secara tertulis, kedua penangguhan izin, ketiga baru pencabutan izin. Tapi ini langsung lompat ke pencabutan izin. Ya kalau baca pasal itu harus jelas satu itu. Artinya apa? Kalau orang melakukan pidana, apalagi laporan PPATK, ya kewenangan pemerintah untuk menjalankan tidak harus melalui tahapan-tahapan itu. Dan kalau ada keberatan terhadap tahapan itu, silakan gugat. Ini kan keputusan tata usaha negara, gugat di peradilan tun. Tindakan pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan ajat-ajat umum pemerintahan yang baik. Itu kan diatur di Undang-Undang Peradilan Tun. Apakah selalu harus? Apakah tidak? Ya, kalau orang juga melakukan tindak pidana terang benderang harus diingatkan dulu. Kalau pidananya sekali lagi ya itu udah bahasanya udah pernah tindak pidananya. Ya makanya bilang ketika ada laporan PPATK masa tegur dulu, masa diperbaiki dulu karena diakui ada 13%, diakui ada penggunaan data lainnya. Pemerintah harus dimulai dengan tahapan-tahapan teguran dan semuanya. Kecuali kalau ditegur, bandel. Tapi ini udah nyata. Oke, jadi menurut Anda pun
menanggapi pencabutan izin ini ACT juga tidak punya ruang untuk untuk keberatan kah atau hal-hal yang lain, karena kan tampaknya ini mereka tidak terima dengan kemudian langsung dicabut izin oleh pemerintah. Ya kalau keberatan atau tidak terima ada saluran hukumnya. Kan pemerintah sosial di Peradilan Tata Usaha Negara. Kan objek peradilan itu ada keputusan tata usaha negara ya, konkret, individual, itu bertentangan dengan undang-undang dan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Kenapa? Kalau penghentian atau pencabutan dari Kementerian Sosial ditangani oleh Muhajir bertentangan dengan undang-undang, tidak sesuai tahapan, dengan ajas undang-undang, ya salurannya ada, yaitu di Peradilan Tata Usaha Negara. Oke. Nanti kita bahas Kang Asep soal potongan 13,7% yang menurut Anda ini bisa menjadi celah sanksi pidana bagi ACT. Tapi saya ke YLKI terlebih dahulu. Catatan YLKI sebenarnya sejauh ini bagaimana terkait dengan sepak terjang ACT atau mungkin lembaga filantropi yang lain? Apakah memang Anda melihat selama ini ada penyelewengan atau hal-hal yang merugikan, Pak Sudaryatmo? Ya, terima kasih. Jadi YLKI pernah melakukan riset tahun 2013 ketika terjadi banjir Jakarta. Kita ada 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik. Dari 11 itu YLKI ini memberikan donasi. Setelah 3 bulan, kita meminta laporan pertanggungjawaban. Tapi, jadi temuan dari penelitian itu adalah dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik. Setelah kita cek, itu hanya 4 yang memiliki izin. Dari 4 pun setelah kita teliti, 1 izin itu sudah daluarsa. 1 izin itu izinnya hanya ini menyalurkan, bukan mengumpulkan. Kemudian 1 izin itu dalam proses. Jadi memang ada persoalan ini ya, pengawasan di dalam penggalangan dana publik itu yang tidak memiliki izin tadi. 1 itu. Yang kedua adalah ini pelaporan. Dari 11 itu hanya 4 lembaga yang memberikan laporan. Dan dari 4 laporan tadi itu hanya 2 laporan yang menurut YLKI itu memenuhi standar sebagai laporan karena dia ada informasi terkait dana itu disalurkan ke lokasi mana dan kepada siapa namanya. Jadi memang di sini memang ada persoalan kaitannya dengan tadi pengawasan ya. Jadi bagaimana pemerintah itu melakukan pengawasan terhadap lembaga yang mengumpulkan dana tapi tidak punya izin dan tidak punya izin tapi tidak punya kapasitas dalam membuat pelaporan. Dan kasus ACT itu kan sebenarnya di lapangan itu jumlahnya bisa lebih banyak, tidak hanya ACT. Paling tidak dari data temuan YLKI sudah menggambar seperti itu. Oke. Tapi kalau khusus ACT sendiri selama ini dari pantauan YLKI bagaimana? Ya memang memang dari di waktu korban banjir itu salah satu lembaga yang menjadi sampel YLKI juga ACT. ACT itu dia ada problem dengan perizinan karena dia tidak punya izin khusus untuk penggalangan untuk korban banjir, tapi dia memberikan laporan yang menurut pandangan lembaga konsumen itu laporannya cukup memadai dan dari penyelesaian laporan itu juga disampaikan langsung ke kantor YLKI, ada penjelasan macam-macam. Jadi memang tadi dari sisi pelaporan itu sudah sangat memadai, tapi dari sisi perizinan memang bermasalah. Dia tidak punya izin khusus untuk penggalangan korban banjir 2013 itu. Oke, jadi dari segi perizinan pun menurut YLKI ini ya, ACT sudah bermasalah. Kang Asep, kembali ke angka 13,7% yang tadi menurut Anda ini bisa menjadi celah hukum pidana masuk atau penggelapan ya, Kang Asep. Ini itu sudah dijawab juga oleh ACT bahwa mereka ini kan bukan lembaga amil zakat. Jadi yang harus 12,5%. Jadi itu dijadikan sebuah dalih, Kang Asep, bahwa ini digunakan dananya pemotongannya 13,7%. Apa tanggapan Kang Asep? Ya, yang pertama istilah, memang kalau zakat itu ada mustahik, amilin, pengurus boleh, itu ya, haknya diatur. Saya juga pembelanya zakat, katanya usaha, bla bla bla. Nah kalau pengumpulan usaha, sedang yang dikumpulkan ini kan dananya tadi takoh, amal jariah, zakat dan kurban. Artinya apa?
itu adalah dana amal yang tidak boleh diinvestasi. Faktanya kan diputar dulu, diinvestasikan. Kan harusnya ketika ya Pak Sudaryanto beramal dititipkan melalui lembaga apapun namanya disalurkan kepada yang berhak. Kalau zakat mustahik. Ya boleh, tapi yang jadi masalah adalah ketika dana ini dikumpul, mereka punya hak menentukan 13,7, 13,5 lah, 13. Padahal kalau ayat 1 PP 29 tahun 80 maksimal 10% gitu kan. Nah, tadi lebih dari 10%, artinya udah pakai gunakan ini aja. Apalagi tadi, ya kalau zakat sudah aturannya aja. Amal jariah tidak boleh. Tidak boleh orang beramal, kemudian dijadikan gaji, diambil donasinya. Kalau orang berkelit, loh itu kan pekerja. Kalau pekerja nggak mesti bayar, tapi kan sejak awal katanya relawan. Kalau relawannya sama orang rela kan. Siswa saya aja ngumpulkan duit perbuat sendiri, ya sekarang masa jadi profesi, apalagi penghasilannya kan katanya lebih tahu sendiri ratusan juta kan, orang mengumpulkan 1 juta tapi diambil oleh pengurusnya 200-an juta lebih. Mana aturannya? Artinya ada dana lebih, apa hitungannya paling gampang? Harusnya 10 lah, kita boleh 10%. Kan lebih, 3,5. Kalau 3,5 itu dana orang. Orang dimiliki dalam penguasaannya 8. Ketika dana ini digelapkan, ternyata ada data mengalir kemana-mana. Tahu dari PPATK kan, PPATK sudah melaporkan tadi ke Barreskrim maupun ke Densus maupun BPT. Artinya apa? Ada dana yang dialirkan. Kalau dana dialirkan, ya namanya pencucian uang gitu. Oke, jadi ada dua hal ya ini Kang Asep ya, penggelapan dan pencucian uang ini yang kemudian bisa dijerat dua pasal ini bagi kasus ACT ini. Betul. Jadi benar tidak kan PPATK tugasnya kan serahkan diantaranya ke Barreskrim, Densus, BPT, itu ditindaklanjuti. Karena itu kan dana-dana ya mencurigakan, tanda petik dalam arti apa? Transaksi ini kan mencurigakan, yang tidak seharusnya sesuai pengenalan nasabah gitu kan. Nah ketika ini disalurkan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak hanya 60 loh, 100 lebih itu. Jadi ini ada bejana besar, di situ ada usaha-usaha atas komunitas tertentu, baik di dalam maupun di luar. Nah penyaluran tadi ke pihak-pihak yang nanti mungkin saya pikir Densus, BPT harus membuka dong ID ini kan, atau Barreskrim gitu kan. Ketika ini dibuka, jelas bahwa ini ya kemana alirnya. Ini dana itu yang terkumpul kan, dana umat, entah itu zakat, entah itu sodako, entah itu amal jariah, atau dana lain. Apalagi kalau tadi penjelasan Pak Sudaryanto, kalangan bencana yang tidak ada izinnya, walaupun kita tahu ya, selama bencana siapapun nggak boleh turun, tapi kan penggalangan dana harus jelas pertanggungjawabannya. Ini atau tidak gitu. Oke. Jadi sekarang tugas penegak hukum kalau memang ini mau dilanjutkan ke dalam proses hukum ya, Kang Asep dan juga Pak Sudaryatmo. Ini kan karena Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud juga menyatakan kalau ini terbukti ada penyelewengan, ini bisa dimasuk ke ranah hukum. Tinggal kemudian memperkuat atau mencari alat bukti yang bisa membawa ini ke meja hijau. Kang Asep. Ya betul. Jadi gini, administrasi sudah selesai. Kalau memang keberatan ACT, silahkan. Ada yaitu peradaan ketausahaan negara, diatur. Nah sekarang pidananya, apa artinya PPATK menyerahkan data itu kepada pihak kepolisian atau pihak Densus atau BNPT? Kan nggak mungkin. Kalau dana saya dengan Pak Sudaryanto itu kan uangnya recehan, nggak mungkin kan laporkan ke BNPT karena tidak mencurigakan. Tapi kalau sekarang ATK menyerahkan LHP pada instansi yang berwajib, artinya tindak lanjuti. Ini kan bukti permulaan yang cukup dan data itu sudah dirinci sekali. Kalau penjelasan ketua ATK itu jelas, cuma ketua PPATK tidak boleh memasuki wilayah pidananya, hanya kewajibannya menyerahkan kepada aparat yang berwenang. Ketika aparat yang berwenang punya data, sekali lagi, ya bahwa ini ada penggelapan, ada pencucian uang, apalagi mengarah kepada tindak pidana terorisme, dan tindak lanjuti siapapun yang pelakunya kan tidak melihat latar belakangnya apapun ya, yang penting ada lembaga yang tidak sesuai dengan peruntukannya, apalagi kalau ini dana umat harusnya disalurkan, ternyata kita tahu lah. Ya. Ini. Oke, Pak Sudaryatmo, selain kemudian soal perizinan tadi ada soroti, adakah hal yang lain dari lembaga seperti ACT ini yang memang merugikan masyarakat? Ya, catatan umum YLKI kaitannya dengan ini ya, menginformasikan hak donatur kan gitu loh. Jadi ini kritik YLKI terhadap lembaga filantropi di Indonesia itu hampir tidak ada yang di dalam websitenya atau di dalam spanduk-spanduknya itu juga menginformasikan hak donatur. Padahal hak donatur itu penting karena apa? Karena kalau donatur yang mengetahui hak-haknya, dia juga bisa menjalankan fungsi pengawasan. Jadi salah satu hak donatur adalah tadi dia mendapat
dia mendapat informasi tentang visi misi lembaga, kemudian dia juga berhak mengetahui siapa profil pengurusnya, kemudian ketika ada relawan dia juga berhak mendapat informasi apakah itu staf dari organisasi itu atau ini relawan yang tidak dibayar. Termasuk juga tadi hak untuk mendapat laporan, baik diminta atau tidak diminta. JLKI pernah melakukan pengujian tadi, survei tadi, itu diminta aja nggak dikasih kan gitu loh. Mestinya tadi laporan itu diminta atau tidak, lembaga filantropi itu berhak wajib memberikan laporan. Kemudian dalam kasus seperti ACT itu selain aspek perdata dan pidana itu juga ada pidana dan pidana, juga ada aspek perdatanya. Perdatanya apa? Ini JLKI mendorong supaya tadi donatur yang merasa dirugikan atau masyarakat penerima manfaat yang merasa dirugikan itu juga bisa menuntut secara perdata pengurus ACT ke pengadilan. Dan ini persoalan seperti ini itu sudah sering terjadi di beberapa negara. Di Amerika itu beberapa lembaga yang menggalang dana atas nama kepentingan veteran itu banyak dituntut ke pengadilan karena dana yang dikumpulkan itu dinikmati sebagian besar oleh pengurus, bukan oleh veteran perang. Di Singapura itu juga ada pendeta yang digugat ke pengadilan karena menyelewengkan dana yang dikumpulkan dari umat. Ini pertanggungjawaban perdata ini juga menurut saya bisa menjadi efek jera bagi pengelola dana publik agar tidak semena-mena itu memanfaatkan dana publik untuk kepentingan yang di luar kesepakatan awal gitu. Oke, baik. Pak Sudaryatmo, dari kasus ACT ini, apakah ini menurut Anda juga penting menjadi momen momen untuk memperbaiki regulasi terkait dengan lembaga filantropi? Karena kan tadi Anda katakan bahwa ini catatan juga bagi lembaga filantropi ya. Bagaimana memperbaiki ini? Apakah memang dengan RUU soal penyelenggaraan sumbangan yang kemudian sekarang mulai bergulir? Tapi kita bahas nanti, Kang Asep dan juga Pak Sudaryatmo. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Baik, saya kembali ke Pak Sudaryatmo. Sekarang yang juga mulai bergulir ya, Kang Asep juga, ini adalah soal bagaimana mengawasi lembaga filantropi. Payung hukumnya harus kemudian diperbaiki. Menurut Anda, Pak Sudaryatmo, bagaimana ini kemudian bisa menjadi momentum untuk memperbaiki pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi? Apakah memang perlu ada sebuah undang-undang yang baru karena undang-undang yang sekarang disebut sudah tidak lagi memadai, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61? Ya, YLKI bergabung dengan koalisi masyarakat sipil yang mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas penggalangan dana publik dalam bentuk mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tadi. Jadi memang ada beberapa pokok yang kita usulkan. Jadi yang pertama, kalau di Undang-Undang lama itu dia menganut rejim perizinan. Koalisi masyarakat sipil mendorong supaya pendekatannya itu bukan rejim perizinan tapi rejim pendaftaran aja, cukup mendaftar kan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup, ruang lingkup pengaturan undang-undang pengumpulan uang dan barang. Jadi selama ini itu karena leading sektornya Kemensos, dia hanya fokus ke pengumpulan uang dan barang untuk kesejahteraan sosial. Padahal kalau kita bicara penggalangan dana publik itu tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan sosial, ada penggalangan dana publik untuk kepentingan olahraga, ada penggalangan dana publik untuk keperluan kesejahteraan hewan dan lain-lain. Nah, itu di luar tupoksi dari Kemensos gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi komisi charity commission. Jadi untuk menampung seluruh aktivitas penggalangan dana publik itu mestinya perlu ada charity commission seperti di beberapa negara, termasuk di sini tadi di dalam melakukan pengawasan dan juga melakukan rating. Lembaga yang melakukan penggalangan dana publik itu dilakukan rating, dari rating itu tadi itu menjadi guideline bagi konsumen, bagi donatur ketika dia nyumbang gitu. Jadi kalau ratingnya jelek ya pasti donatur akan menghindari kan gitu loh. Terus yang keempat itu juga ada pengaturan kaitannya dengan hak-hak donatur gitu loh. Jadi di balik masyarakat donatur menyumbang, dia juga punya hak yang harus dilindungi, yang harus dihargai oleh lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, yang menurut catatan YLKI ini
ini yang masih sangat lemah di dalam penggalangan dana publik di Indonesia gitu. Bahkan di website dari organisasi filantropi itu YLKI belum pernah menemukan ada lembaga yang dia men-state hak donatur itu apa kan kira-kira gitu. Padahal itu mendasar di dalam membangun ekosistem filantropi yang sehat ya. menghargai hak donatur dan memastikan bahwa dana itu disalurkan seperti kesepakatan awal kan. Oke. Baik, Pak Sudiatmo, hak-hak donatur menurut Anda itu seperti apa sih? Karena kan banyak mungkin orang-orang ya, mungkin Kang Asep ini menyerahkan dana begitu, atau siapapun lah ya. Itu kan kemudian apalagi ke lembaga kemanusiaan judulnya ini kan atas dasar ikhlas begitu kan. Seringkali kan konsepnya seperti itu. Nah, hak-hak donatur yang menurut YLKI itu perlu dibuat dan harus donatur juga harus tahu, itu apa saja sebenarnya? Jadi kalau mengacu ke donatur Bill of Rights yang ada di Amerika, itu pertama donatur itu berhak mengetahui visi misi lembaga. Kemudian donatur berhak mengetahui siapa sih yang duduk di pengurusan kan gitu loh. Di duduk pengurusan termasuk juga gaji gitu loh. Gaji. Jadi kalau ada pengurus lembaga filantropi yang bilang gajinya itu tidak bisa dipublis urusan privat, menurut saya ini bertentangan dengan hak donatur. Karena dananya dari publik, dari donatur berhak pengurus itu digaji berapa gitu loh. Digaji berapa kan gitu loh. Kemudian berikutnya adalah hak untuk mendapat informasi bahwa dananya itu disalurkan sebagai kesepakatan awal kan gitu. Dan di dalam memberikan berhak mendapat informasi itu juga tadi pengelola dana itu wajib memberikan informasi secara benar kan gitu loh, secara benar gitu loh. Kemudian hak untuk mendapat laporan tadi sudah, hak untuk mendapat penghargaan, sama yang terakhir tadi dalam hal tertentu itu donatur juga berhak namanya dirahasiakan, tapi dia tidak boleh menyumbang no name gitu loh. Tetap sumbangannya itu tetap harus ada nama, tapi dia minta namanya tidak dipublikasikan. Itu secara umum hak donatur yang selama ini itu kurang dipromosikan oleh beberapa lembaga yang melakukan penggalangan dana publik. Oke, apalagi sekarang fundraising filantropi ini menjamur ya Pak Sudiatmo. Jadi kalau kemudian tidak diawasi berbahaya juga sebenarnya. Kang Asep, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kemudian memang ada sebuah payung hukum yang baru, ini apa yang perlu menjadi perhatian terkait dengan aktivitas lembaga filantropi? Ya, jadi secara ringkas gini, kalau secara hukum lihat ya, ini mata kuliah hukum dagang, hukum bisnis. Jadi ada badan hukum, bukan badan hukum. Jika badan hukum tidak bukan badan hukum, mengadakan kegiatan, bisa kegiatan ekonomi, ya, termasuk transaksi ekonomi syariah. Juga kegiatan sosial atau kegiatan ibadah. Nah, kalau kegiatan ibadah seperti infak, zakat, sedekah, ada aturan apalagi zakat. Itu memang kan dia dengan Tuhannya, apalagi kalau dia disalahgunakan, nggak bisa malah tuh akuntan malaikatnya kan. Lagi itu soal yang berbeda, tidak boleh ditarik dari infak, sedekah, zakat, jadikan gaji, itu murni harus salurkan tanpa diinvestasikan. Nah, ketika badan hukum bukan badan hukum mengadakan kegiatan sosial, saya sudah dirinci oleh Pak Sudaryanto ya, harus ada pertanggungjawaban, ada akuntansi publik dan semuanya. Ketika mereka punya hak di situ antara relawan tanpa kerja, juga pengurusnya. Ketika dia punya hak, misalkan berapapun harus terbuka laporannya. Nah, karena ini kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ya harus jelas. Jadi dibedakan antara kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan ibadah. Jangan dicampurkan. Ini urusan ibadah, jika kegiatan ekonomi, kemudian labelnya keluar istilah-istilah lain yang dia punya hak, padahal beda gitu. Nah ini sekali lagi tahan badan hukum, bukan badan hukum, kegiatannya baik sosial, baik ekonomi maupun kegiatan ekonomi, apalagi kegiatan syariah. Kalau syariah kan ada pengawas, badan pengawas syariah gitu kan, Dewan Fatwa Majelis Ulama itu kan mengeluarkan pengawas syariah. Nah kalau ini sekali lagi ada penyalahgunaan atau ada pertanggungjawaban, kalau mereka memilah, hanya tadi ya, apakah mereka kegiatannya penggalangan dana ada aturannya? Kalau kegiatan misalkan mengumpulkan apapun, ya donatur dikatakan Pak Sudaryanto berhak tahu dong ya. Semua ditulis hamba Allah, tapi ternyata diembat gitu. Nah ini jadi masalah, apalagi itu kegiatan ibadah. Pemilahan kegiatan transaksi, atau lagi ya, ekonomi, ibadah harus dipilah. Nah, aturannya berbeda. Tapi dari semua itu, ajasnya kembali ke hukum itu, transparansi dan pertanggungjawaban. Boleh dia ngambil.
gajinya. Tapi sejak awal sepakat, jangan ngaku relawan. Ya. Nah, kalau yang aku sengaja pekerja, ya boleh. Tapi kegiatannya jangan ibadah. Ibadah jadi profesi, apalagi cari tambahan. Kalau misalkan kegiatan sosial, misalkan kegiatan ekonomi lainnya dia punya hak sebagai pekerja, ya boleh aja. Tapi kalau kegiatannya ibadah, dia minta presentasi, minta gaji, ya itu bukan ibadah namanya. Oke, dan Kang Asep, yang sekarang juga dibahas adalah setelah dari kasus ACT ini dinilai bahwa pemerintah abai mengawasi lembaga filantropi. Ini memangkah Anda juga melihat pemerintah abai atau memang karena payung hukumnya yang kemudian sulit untuk menjerat pelanggaran-pelanggaran dari lembaga filantropi? Belum jauh ya. Pertama-tama kan kita orang-orang Indonesia banyak orang senang bersedekah, beribadah apapun agamanya. Jadi percayalah kegiatan kalau boleh dibungkus ibadah, apalagi dijanjikan gitu kan, berarti kegiatan apalagi posisi orang kecil digidikan, padahal kan mungkin saya kasih 100 dikasihkan ke Reinhardt cuma 10, tapi iklannya lebih dari 10, 90 diembat. Nah itu ada kebaikan orang-orang kita gitu kan yang pertama. Yang kedua memang kita juga kan ya harusnya tidak pasti kalau mengawasi kegiatan yang berlabelkan agama agak sensitif, seolah-olah mencampuri urusan yang sifatnya pribadi, urusannya dengan Tuhan. Tapi ternyata karena kan banyak maaf saya katakan ya, lembaga-lembaga yang berlabelkan agama. Jadi boleh coba kasus kurma, kasus perumahan syariah, dan banyak kegiatan yang menggunakan agama, tidak hanya agama Islam, agama lain juga ada kan. Ternyata ujungnya gelap kan kalau nggak nipu. Kan itu fakta yang terjadi. Nah ketika ini kawasan dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, atau lembaga-lembaga lain, nah karena yang menyangkut ini selalu berbeda agama, dan tahu sendiri kalau berbeda agama sensitif. Nah pengaturannya nanti kan ibadah, jangan diatur-atur dengan format, tapi lain. Ternyata walaupun kegiatan agama, kan mereka bertransaksi, ya artinya ekonomi, bungkus lagi kegiatan sosial. Nah lembaga-lembaga yang disebut sekarang lagi muncul ramai itu seolah-olah kalau dulu mungkin LSM, NGO jelas, pertanggungjawabannya jelas, bantuannya. Nah, sekarang itu banyak dibungkus-bungkus kegiatan-kegiatan, ya yang maaf harus saya katakan sekali lagi, berbungkus agama. Jadi orang percaya. Seharusnya kan gampang sekarang mah. Kasih aja lah urusan agama mah ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasilah kalau di Islam ya. Gampang kan? Atau yang paling sederhana tetangga sebelah lah. Dan semua kan lebih gampang. Tiba-tiba lembaga-lembaga yang muncul berlabelkan agama, ya ternyata kejadiannya kan tidak bukan sekali ini. Ya tadi juga kegiatan lain muncul. Nah, tapi kalau sekarang mereka mengadakan kegiatan agama berbasis sosial, ya hubungan Kementerian Sosial, kalau berbasis ekonomi berhubungan dengan perdagangan dan industri, apalagi berbasis ekonomi kreatif, gitu kan, UMKM. Nah, jadi berkaitan dengan kelembagaan-kelembagaan, ya, tanggung jawab kita semua. Jangan, misalkan pihak-pihak tertentu, janganlah jual kaidah tertentu sehingga orang kaya, apalagi dibungkus dengan iklan yang seolah-olah kegiatannya banyak. Ini kan banyak kalau lihat tukang dagang di Tegal, kegiatan-kegiatan lain, kenceleng-kenceleng, punya itu. Ini kan tadi pertanggungjawabannya harus tahu. Tapi kan karena orang kita baik tidak menyebut namanya. Yang penting gua masukin. Kita bayangin kalau satu warung Tegal atau satu warung apapun ya di TV misalkan kenceleng menggunakan nama kegiatan agama, tapi ternyata diinvestasikan, kan berapa jumlahnya di Indonesia? Bayangin. Warung-warung kecil tuh kalau fasilitas kan masih ada kenceleng-kenceleng transparan. Kan orang belum nyebut cuma masukkan karena tahu itu ibadah. Kan susah penyebutan namanya. Padahal betul, saya pas darah harusnya disebutin namanya, tapi kan nggak mungkin. Tapi juga harus ditilah tadi. Dan ibadah kan kembali. Hanya selalu menyalahgunakan kesempatan. Karena orang Indonesia ini baik-baik untuk ibadah. Nah, duit ibadah tadi diinvestasikan. Nanti padahal ya akhirnya tahu sendirilah. Baik. Mobil jadi gaji gede gitu kan. Ya ini harus. Saya kira kalau tidak lanjuti. Saya kira tidak hanya yang sekarang lagi. Dan saya kira lembaga-lembaga ini perlu juga dievaluasi, ada pertanggungjawaban dan transparansi. Dan dalam kasus ACT ini tidak cukup sampai dibekukan, tapi bisa atau sebaiknya kemudian dilanjutkan masuk ke ranah pidana karena sekarang juga kita tinggal menunggu apa hasil dari PPATK ya, Kang Asep. Supaya tidak jadi fitnah kan, supaya tidak jadi fitnah atau kesannya kriminalisasi kegiatan ibadah kan, ya dibuka. Jadi data PPATK itu kan jelas, transparan. PPATK kalau tidak lanjuti nanti khawatir menimbulkan perbincangan fitnah seolah-olah ada kriminalisasi terhadap lembaga-lembaga ibadah. Padahal kan bukan kriminalisasi, ada di PPATK yang harus tindak lanjuti. Kalau enggak tindak lanjuti, ya tidak ada tindak lanjutnya, dan tidak ada prosesnya, sekali lagi
publik pasti bertanya dan ini akan jadi akan berulang. Oke, baik, terakhir ke Kang Asep, nanti saya ke YLKI juga. Ini sudah dibekukan, dicabut izin oleh pemerintah. Tapi tadi ACT juga mengatakan dana yang sudah masuk ya kemudian itu harus tetap dikelola. Menurut Anda bagaimana ini setelah kemudian dicabut izinnya? Apa konsekuensi logisnya? Karena beberapa provinsi juga sudah mulai melarang kegiatan ACT. Ya ini memang ini ya, kalau dari sisi kepentingan donatur ya tadi, amanah donatur itu harus dipastikan itu bisa terrealisasi gitu loh. Jangan sampai pencabutan izin itu menjadi alasan justru merugikan hak-hak donatur tadi. Satu itu. Kemudian terkait dengan regulasi ini juga yang perlu mendapat perhatian itu ini regulasi terkait ini donasi untuk lintas negara kan gitu loh. Ini juga belum ada aturannya. Di Singapura itu sudah ada aturannya bahwa penggalangan dana publik dari masyarakat Singapura itu tidak boleh 100% itu disumbangkan ke luar Singapura kan gitu loh. Nah, ini harus bikin aturannya, termasuk aturan ini. Sekarang banyak lembaga yang melakukan penggalangan dana publik itu memasang iklan. Nah, ini harus ada informasi ke donatur, apakah biaya pasang iklan itu diambil dari dana donatur atau dari dana organisasi kan gitu. Karena kalau diambil dana dari donatur tadi itu pada akhirnya dana yang disampaikan ke yang berat tadi itu nilainya berkurang karena habis bagian untuk membiayai iklan tadi. Nah, ini harus diinformasikan kepada donatur gitu. Oke, karena ACT juga alasannya ini lembaga yang menyalurkan dana ke negara-negara lain ya, lintas negara ya Pak Sudiratmo. Tapi sekali lagi Anda meyakini bahwa perlu ada payung hukum yang baru mengawasi lembaga filantropi. Halo, ya kalau dari catatan YLKI sebenarnya dengan undang-undang PUB itu bisa pengumpulan uang dan barang itu bisa menjadi starting point dengan dilakukan perubahan seperti yang tadi saya sampaikan. Cuma masalahnya ya tadi ketika koalisi masyarakat sipil mendorong ini melalui usulan inisiatif dari Kemensos, itu problem di Kemensos itu kan pada tahun yang sama itu tidak di Kemensos itu juga ada beberapa rancangan undang-undang yang perlu dibahas. YLKI mengusulkan supaya revisi undang-undang pengumpulan uang dan barang itu diambil melalui mekanisme hak inisiatif dari anggota DPR. Ini lebih cepat daripada kita menunggu dari sisi pemerintah, usulan inisiatif dari pemerintah. Oke, baik Kang Asep, terakhir ACT masih berharap Kemensos membatalkan pencabutan izin. Apa konsekuensi logisnya sekali lagi setelah izin ACT ini dibekukan? Ya, ada pepatah kearifan lokal, saya langsung ke ujian, orang tidak akan percaya gitu kan. Jangan bohonglah. Nah, kalau minta dibatalkan, ya Anda perbaikilah. Lebih baik Anda gugat di peradilan tun aja, dibatalkan tuh pengawasan sosial, itu aja kok. Tapi yang lebih penting bagi kita semua kan, nah janganlah semua pengumpulan penggalangan dana ya berlabelkan agama gitu kan. Boleh berlabelkan agama, tapi tadi ini amanat, jangan khianat. Jika Anda ada ketahuan hasilnya lebih, dan seharusnya tidak, bahkan itu jangan berkelit dan berdalih, akuilah gitu kan. Sekarang ya kalau memang ini salah kementerian sosial ya batalkan aja, pengadilan hakim tun kan bisa membatalkan. Nah, tapi pembelajaran bagi umat lagi ya, jangan percayalah dengan iklan-iklan ya yang akhirnya seolah-olah itu untuk ibadah gitu kan. Oke, baik, kita tunggu bersama-sama apakah ini sejauh mana akan berlanjut ke proses hukum karena tampaknya juga masih dalam proses. Kita akan lihat sejauh mana ini bisa terkena sanksi pidana atau mungkin perdata tadi menurut dari Pak Sudiratmo. Terima kasih banyak Kang Asep. Pak Sudiratmo, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat malam, sehat selalu. Pak Renat.